Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Suamiku dari Alam Lain. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Dewi Jambi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Embusar lembut terasa hangat di tengkuku. Wangi yang amat kuhafal kini hadir di sekitarku. Aku menggeliat manja dan mengucek mata perlahan. Seraut wajah tampan yang amat kukenal kini ada di hadapanku. Kak Bimah. Tanganku segera menggantung di lehernya, menciumi wajahnya dengan mesra. Kangen. Aku begitu kangen memeluk tubuh kekarnya. Kangen berat ya. Apa kita sudah bisa pulang, Kak? Aku menatap wajahnya penuh harap. Belum, sayang. Ragamu masih di rumah. Hanya Romo yang sekarang mampir ke sini. Bima menarik tanganku pelan. Mataku berbinar melihat pemandangan yang kini terhampar, memanjakan mataku. Danau terbendung luas dengan background pepohonan hijau berjajar. Air jernih beriak di bawah langit biru, memantulkan biasan pelangi amat indah. Bunga-bunga beraneka warna tumbuh sembarang memenuhi padang rumput yang amat luas. Kupu-kupu berterbangan menari menciptakan pemandangan bak surga, nyaman dan tenang. Apa kamu sudah merasa enakan, sayang? Kurasakan sentuhan bibir Bima di sekitar leherku, menimbulkan getaran di dalam dadaku. Tangan Bima yang kekar melingkar di pinggangku. Kecupan dan kecupan kurasakan menjalari leher dan punggungku. Aku kangen, Kak. Jika ini mimpi, rasanya aku tak ingin bangun, sahutku. Tapi kamu harus bangun, In. Bukankah kamu akan pulang bersamaku ke rumah, menciptakan Indri dan Bima Junior yang banyak? Apa kamu tak ingin punya anak? Bima memutar tubuhku dan menciumi bibirku mesra. Aku begitu menikmati permainan suamiku ini yang terasa amat lembut dan terasa manis. Sedang menikmati permainannya, tiba-tiba aku dengar suara tangisan ibu terasa amat nyaring di telingaku. Aku terdiam dan mendengarkan kembali dengan seksama. Tapi ibu tak aku temukan. Di mana dia? Iya, Kak, aku mengerti. Maafkan keputusasaanku ya, Kak. Aku begitu mencintaimu. Kak Bima mengangguk. Ia kemudian menggendong tubuhku dan kulihat dari punggungnya berkembang sayap yang amat besar dan kokoh. Sayap itu mengibas dan kami perlahan terbang. Ia membawaku terbang mengitari padang rumput dan hamparan bunga, melewati danau yang memantulkan wajah tampannya, dan melesat menembus langit yang penuh dengan awan berbagai bentuk. Setelah puas mengajakku berkeliling, Bima, suamiku, terbang rendah dan mengejakkan kakinya di dalam hutan yang gelap. Ia membawaku ke sebuah sinar yang amat menyilaukan. Tanpa bertanya pun aku sudah tahu sinar apa itu. Ini kali kedua Bima mengajakku ke sini. Inilah jalan untukku bisa kembali ke rumah. Kakak tunggu kepulanganmu, sayang. Kak Bima mengecup mesra keningku. Aku hanya mengangguk dan berjalan menuju sinar. Semakin lama sinar itu semakin menyilaukan, menyakiti mataku. Aku terpejam dan... Nak. Tetesan air kurasakan membasahi pipiku. Kubuka mataku perlahan. Di mana aku? Seorang ibu berusia cukup tua menatapku penuh haru. Air matanya tumpah dan membasahi pipinya yang mulai mengeriput. Wanita itu duduk di samping ranjangku. Di belakang ibu tadi berdiri seorang lelaki yang juga sudah berumur menatapku dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Sebenarnya siapa mereka ini? Kenapa mereka melihatku dengan wajah sedih begitu? Nak, alhamdulillah kamu sudah siuman.
Wanita itu menatapku penuh haru dan menciumi pipiku. Aku hanya terdiam. Tak sedikit pun ingatanku berbicara tentangnya. Tempat ini begitu asing. Indri, kamu kenapa nak? Indri? Ibu itu menyebutku Indri. Apa itu namaku? Batinku. Indri, jawab nak. Ayah, kenapa Indri menjadi seperti ini? Wanita itu menatap suaminya bingung. Lelaki yang ditatapnya hanya diam terpaku. Ayah, jawab ya. Jangan diam saja. Jadi ayah disuruh apa, Bu? Ini semua karena ulahmu. Jika saja kamu mau menerima Indri dan kehidupannya, aku yakin Indri tak akan menjadi seperti ini. Ya, kalau tahu begini, aku akan memaksa Indri untuk menikah. Aku menyayangi Indri ya. Ya sudah, kau terimalah ulah perbuatanmu. Indri tak akan bisa kembali seperti dulu. Kita sudah kehilangan dia. Lelaki itu luruh dan menangis tergugu. Begitupun wanita yang sejak tadi menyebut dirinya ibu. Aku ingin menolong, tapi aku ini siapa? Indri, jangan makan itu nak. Ya Allah ya, tengok ini Indri makan apa. Ayah yang sejak tadi sedang asik berkebun tergopoh-gopoh berlari mendekati ibu yang sejak tadi berteriak tak karuan menyebut nama anak semata wayangnya. Nenek yang sibuk memberi makan ayam pun terseok-seok berjalan mendekati Ningrum, menantu kesayangnya itu. Mata mereka terbelalak begitu mendapati Indri yang sedang mengunyah daging mentah beserta darah yang masih nempel di sana. Ia seolah enggan melepas ayam yang sudah terkoyak di beberapa bagian dan mati dengan kondisi mengenaskan itu. Bulu-bulu ayam pun belum tercabut, semua dalam keadaan utuh. Ibu berusaha menarik bangkai ayam yang di tangan Indri. Tapi gadis itu tetap kekeh mempertahankan ayam tangkapannya itu. Ia begitu menikmati, seolah itu adalah ayam panggang kesukaannya. Bu, kenapa Indri begitu? Mana ibu tahu ya? Tahu-tahu begitu keluar rumah, ibu lihat Indri amat lahap menyantap bangkai ayam itu. Saut ibu sembari bergidik ngeri. Ningrum, anakmu kok jadi kayak mayat hidup gitu? Nenek menatap Pia cucu kesayangannya yang saat ini kondisinya amat sangat memprihatinkan. Semenjak Indri sadar tempo hari, Indri jadi malas makan, mandi, dan bersih-bersih. Ia lebih senang mengurung diri di kamar dan berbicara seorang diri. Wajah Indri sekarang lusuh dan kotor. Ia suka berteriak dan menangis tanpa sebab, membuat Indri jarang dibawa keluar rumah. Seperti siang ini, Indri yang biasa di kamar kemungkinan bosan dan pergi keluar. Kak, Indri makan apa itu? Indri kenapa jadi kayak orang gila begini? Paman Hamid yang tiba-tiba muncul ikut menimpali. Iya Mit, kakak pun heran kenapa Indri berubah jadi begini. Ayah yang sedari tadi dia membuka suara. Ia dengan sabar menarik Indri menjauhi ayam yang sudah habis separuh itu. Bulu ayam sempat menempel di bibir dan wajah Indri. Ayah dengan telaten membersihkannya. Cepat bawa masuk Indri sebelum ada yang tengok. Ayah memberi isyarat pada ibu agar segera membawa anaknya masuk ke rumah. Namun, sial, tetangganya ada yang tak sengaja lewat dan mampir melihat kondisi Indri. Baningrum, kenapa wajah Indri banyak bercak darah begitu? Maya, iya ini. Gak tahu mbak, tiba-tiba Indri makan ayam begini. Ibu yang kadung malu berusaha jujur kepada tetangganya itu. Saya mau bawa Indri masuk dulu ya mbak. Ibu mengulas senyum getir. Tunggu mbak, ada yang mau saya sampaikan. Ini tentang Indri. Wanita itu berusaha menghentikan langkah ibu. Ibu seketika berbalik dan menatapnya lesu. Ada apa Mbak Maya? Mbak, Indri pernah berpesan sesuatu pada aku. Pesan? Semua anggota keluarga Indri yang berada di situ serentak bertanya.
Mereka penasaran dengan isi pesan yang akan disampaikan. Wanita berkulit gelap itu kemudian mengajak ibunya Indri duduk berhadapan, sedangkan Indri dibawa masuk neneknya. "Mbah, sebelum Indri sakit, ia sempat menitip pesan padaku. Ia berpesan jika sesuatu saat terjadi sesuatu padanya, ia minta tolong diantarkan ke hutan Wentira," ujarnya. Netra wanita parubaya itu membesar. Nadinya berdetak tak beraturan. Peluhnya mulai mengucur di ujung keningnya yang mulai mengeriput karena usia. "Wentira, hutan penuh misteri itu?" sahutnya yang diiringi anggukan pasti wanita yang duduk berhadapan dengannya. Ibu dan ayah saling berpandangan. Apa maksud Indri berpesan seperti itu? Apa ada sesuatu di balik pesannya dulu? "Indri, jangan makan itu, nak." Aku sempat menoleh wanita tua berjilbab ungu yang sedang berteriak di hadapanku ini. Mau apa sebenarnya wanita ini? Mengganggu kesenanganku saja. Sebenarnya apa yang salah? Kenapa dia berteriak begitu? Aku hanya melihat ayam panggang sedang makan beras di pekarangan belakang rumah. Aku bosan terus dikurung di dalam kamar. Sesekalilah aku keluar menghirup udara bebas. Mungkin ayam itu belum mau mati waktu dipanggang, sehingga masih bisa jalan-jalan dan makan. Lagian di mana letak anehnya? Yah, kebetulan pula perutku ini amat lapar. Ia pun tak berontak waktu aku tangkap. Rasanya pun teramat lezat saat ku gigit bagian lehernya dan mulai mengunyah. Ada rasa-rasa basah juga. Pokoknya nikmatlah. Gara-gara teriakan wanita di hadapanku ini, orang-orang pada kumpul dan salah satu dari mereka menyebutku gila. Siapa yang gila? Ah, biarkan saja. Yang penting saat ini aku bisa makan enak. Dari kemarin semua yang aku makan rasanya hambar, tak ada rasa. Bikin mual dan tak selera. Beda dengan saat ini. Makanan ini begitu nikmat dan sedap, membuatku ketagihan. "Indri, lepaskan ini, nak." Aku mendongak saat seorang laki tua mendekatiku dan mengambil ayam panggang dari genggamanku. Anehnya, aku tak mampu menolak saat tangan kasarnya mengelap bibirku dan wajahku dengan pelan, penuh kasih sayang. Kurasakan kasih sayang terpancar di buah bola matanya. Sebenarnya siapa dia? "Kak, kapan mau jemput Kak Indri? Kenapa perasaanku gak enak, Kak?" Anima mendekati kakaknya dan duduk sembari memelintir rambut panjangnya. Bima hanya melirik sekilas. Sesekali ia menghela napasnya yang terasa berat. "Kakak gak bisa jemput, An. Kakak sebenarnya amat khawatir. Tapi Indri melanggar pantang. Percuma. Bukan cuma lupa orang tuanya dan kelakuannya menjadi aneh, tapi dia juga lupa pada kakak. Kecuali dia pulang dan meminum kembali darah kakak, baru ia bisa ingat." Bima bercerita panjang lebar pada adiknya. "Jadi gimana nasib Kak Indri, Kak? Kasihan juga kalau dia kenapa-napa." "Sekarang kita hanya bisa bersabar. Jika memang keluarganya sayang, mereka akan mengantar Indri ke sini." "Bagaimana mereka bisa tahu, Kak? Menurutku, inilah waktunya kakak menghadap keluarganya. Ayo, Kak, perjuangin cinta kalian. Kasihan Indri, Kak, berjuang sendiri di sana." "Kakak tahu, An. Kakak juga sebenarnya ingin berkunjung ke sana. Tapi peraturan di negeri kita ini, kita tak boleh punya hubungan dengan manusia. Biarkan mereka yang kesini. Kita jangan. Jika ketahuan, kakak bisa dipenjara dan tak akan bisa bertemu dengan kalian semua ratusan tahun lamanya." Pandangan Bima menerawang jauh. Pikirannya melayang membayangkan Indri yang sedang berjuang sendiri di luar sana. Entah mengapa bayangan Indri seperti akan tiba dan berkunjung ke tempatnya beberapa waktu. "Jadi bagaimana, Pak? Apa Indri harus kita bawa ke hutan Wentira? Barusan Sri menelpon ibu. Dia tak bisa berkunjung ke sini menjenguk Indri karena ada urusan bersama Rena di universitas tempatnya menuntut ilmu. Dia hanya berpesan jika kita harus membawa Indri ke hutan Wentira, seperti pesan Indri pada mereka."
Ibu menatap suaminya yang sedari tadi hanya diam membisu. Raut wajah ayah begitu serius menatap wajah putri semata wayangnya yang semakin lama semakin lusuh dan suram. Ya, ibu menyentuh tangan suaminya itu dengan lembut. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia yakin di dalam lubuk hati suaminya tertancap duri yang amat tajam. Hatinya sakit seperti yang ia rasakan saat ini. Ibu beranjak, berjalan perlahan menuju ujung ranjang tempat Indri diikat kaki dan tangannya. Gadis itu hanya menatap tanpa bereaksi apapun. Pandangannya kosong. Sesekali ia menangis. Tapi detik berikutnya, ia tertawa tanpa sebab. Maafkan ibu, nak. Ibu terlalu egois. Wanita tua itu menunduk sembari terisak. Dadanya amat sesak. Kita bawa Indri ke hutan itu, seperti pesan orang-orang pada kita. Ayah tak ingin melihat Indri terus menderita seperti ini. Ia harus bahagia, walaupun tidak bersama kita. Ayah menyentuh punggung ibu dan mencium keningnya pelan. Ibu mendongak dan menatap suaminya penuh haru. Berarti kita harus rela melepaskan Indri, ya? Iya, Bu. Demi kebahagiaan Indri, kita harus rela. Ayah membelai kepala ibu dengan haru. Ibu akhirnya mengangguk dan mengiyakan ucapan ayah. Demi kebahagiaan Indri, mereka harus rela melepaskan Indri. Meskipun dengan keputusasanya itu, mereka akan menerima konsekuensi berat, berpisah selamanya. Animah, kakak akan pergi. Hati kakak berkata jika hari ini Indri akan diantar ke ujung hutan, orang tuanya pun akan datang. Bima mengusap pelan wajah adiknya. Benar kakak? Aku tunggu Indri di rumah saja ya kak. Kakak hati-hati. Anima melambaikan tangannya saat Bima bergegas menuju mobilnya. Dalam hati ia berdoa, semoga Bima dan Indri bisa bahagia selamanya. Ayah dan ibu Indri sengaja mengajak Indri dan menyewa mobil tetangga mereka. Setelah berembuk dengan tetangga dan keluarga, akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Indri berdua saja. Mereka sudah ikhlas dan pasrah. Jalan menuju hutan Wentira terasa amat lama dan panjang. Sesekali mereka saling beradu pandang. Kemana kiranya mereka akan meninggalkan Indri, dan siapa kiranya yang akan menerima Indri? Sejumlah pertanyaan bergantian hadir di dalam pikiran masing-masing. Akhirnya mereka sampai di Tugu Wentira. Gerbang masuk hutan yang disinyalir adalah perbatasan antara dunia manusia dan dunia Wentira. Mereka memutuskan berhenti dan membawa Indri keluar dari mobil menuju pinggiran jalan. Tanpa tahu arah dan jalan, kedua orang tua itu membawa anak sematawayang mereka berjalan di pinggiran hutan. Entahlah, mereka cukup ragu dan hanya mengikuti kata hati mereka. Baru 10 menit berjalan, sebuah mobil Lamborghini kuning berhenti tepat di samping mereka. Ibu dan ayah tersentak dan saling beradu pandang. Seorang lelaki tampan keluar dan mengulas senyum ketika matanya bersih tatap dengan ayah dan juga ibu. Terima kasih sudah membawa Indri, Bu. Ayah. Lelaki itu mengulurkan tangan yang disambut pandangan aneh kedua orang tua Indri. Kamu siapa? Saya Bima, Bu. Suami dari Indri, anak kalian. Bima berucap mantap. Bapak, Ibu, perkenalkan, saya Bima, suami Indri. Bima mengulurkan tangannya yang menunduk dengan sopan. Tapi ayah malah menepis tangan Bima keras, membuat Bima tersentak dan mundur beberapa langkah. Dasar tidak punya tata krama. Seenak perutmu menikah dengan anakku tanpa minta persetujuanku. Aku ini masih hidup. Ayah berdecak sembari mengepalkan tangannya, bersiap meninju Bima yang saat itu nampak gemetar. Saya mohon maaf ya. Nanti saya akan jelaskan semua. Maukah ayah dan ibu ikut ke rumah saya bersama Indri tentunya? Bima membukakan pintu mobil seraya mempersilahkan kedua orang tua Indri masuk. Mereka mengangguk walau ayah masih nampak amat emosi. Bima melirik Indri yang kini kondisinya sangat memprihatinkan. Kurus,
kusam, dan tatapan matanya kosong. Hati Bima sakit melihat belahan jiwanya seperti itu. Tanpa ia sadari bulir bening itu jatuh. Ia rapuh. Mobil menderu kencang membelah jalan raya yang tanpa lenggang. Tak banyak kata terucap. Mereka bungkam. Ya, saya mohon nanti ketika ayah masuk ke dalam rumah, jangan makan apapun yang berwarna selain putih. Jika tidak, ayah akan tinggal selamanya di tempat saya dan tidak akan bisa pulang. Maksud kamu apa? Jadi benar, kamu bukan manusia. Bima terdiam mendengar ucapan ayah. Ia harus menjawab apa? Sudah banyak kesalahan yang ia perbuat. Apakah ini akan menambah jarak di antara mereka? Hei, aku bertanya padamu. Kalau bukan karena Indri, aku tak akan mau ikut denganmu. Nanti saya jelaskan semua di rumah ya. Insya Allah saya bukan orang jahat. Saya akan mengantar ayah dan ibu pulang dengan selamat. Ucap Bima sambil sesekali melirik ayah dan ibu yang menunggu Indri di belakang. Ayah lebih memilih diam. Banyak pertanyaan berseliweran di pikirannya. Ia berusaha meredam emosinya. Teringat Indri yang saat ini hanya diam. Tak sedikit pun terucap kata dari bibir mungilnya. Ibu mulai tak enak hati saat hari semakin gelap dan jalan yang dilewati sepi, tak ada kendaraan lain selain kendaraan yang mereka kendarai saat ini. Samar ibu dan ayah melihat cahaya yang berputar, membentuk pusaran besar di hadapan mereka. Ibu dan ayah saling berpandangan takut. Tangan mereka saling menggenggam. Lantunan terucap lirih dari bibir mereka. Mobil sempat terguncang saat mereka memasuki pusaran besar di hadapan mereka tadi. Mereka seolah memasuki ruangan yang amat terang. Dan mata mereka terperangah saat mobil yang mereka tumpangi masuk jembatan yang amat panjang dan indah. Jembatan yang dipenuhi lampu warna kuning yang melayang di sepanjang jalan. Mereka tak henti berdecak kagum saat mobil mentok di persimpangan dan berbelok ke kanan. Sekilas mereka melihat ke kiri. Hutan lebat dan gelap mendominasi. Tak ada sedikit pun cahaya di sana. Berbeda dengan jalan sebelah kanan yang sedang mereka lewati. Terang benderang karena pandar cahaya lampu yang amat banyak. Gedung-gedung tinggi pencakar langit dan mobil-mobil mahal dengan teknologi tinggi. Mereka seperti berada di luar negeri. Las Vegas versi Indonesianya. Ayah tak henti-hentinya berdecak kagum. Begitupun ibu. Mobil terus melaju kencang dan tak lama mereka memasuki gapura besar dengan tulisan Kota Wentira. Mobil berhenti di halaman luas yang penuh dengan bunga warna-warni dan gazebo indah yang di bawahnya terdapat kolam ikan koi. Lampu-lampu taman berjajar rapi di kiri dan kanan. Mereka turun dari mobil sembari menatap tajuk rumah besar dan desain modern dan minimalis yang bertabur emas juga permata sebagai aksesorisnya. Amat memukau untuk orang awam sekilas ibu dan ayahnya Indri. Bima membuka pintu besar seraya menggendong Indri di pelukannya. Ia mempersilahkan kedua orang tua Indri masuk dengan amat sopan. Kedua orang tua Bima yang mendengar seruan anaknya mendekat dan menyambut pesannya dengan ramah. Bima bergegas membawa Indri yang masih membisu menuju kamarnya. Hatinya sakit melihat Indri yang bak mayat hidup tanpa suara dengan tatapan kosong. Tubuhnya lusuh dan kotor, juga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Anima? Panggil Bima lantang. Iya kak. Tergopoh-gopoh gadis itu mendekat begitu mendengar suara kakaknya. Ada apa kak? Sahutnya begitu ia tiba di kamar Bima. Cepat kamu urus Indri, mandikan dan beri pakaian yang bagus. Jangan lupa suapin. Nanti kita lakukan ritual setelah kakak selesai berurusan dengan orang tuanya. Titah Bima yang disambut anggukan Anima. Bima segera beranjak menuju ruang tamu. Ia sudah tak sabar untuk membicarakan nasib rumah tetangganya bersama Indri. Ia sudah tak sanggup berpisah dengan wanita yang dicintainya itu. Ia pun lelah melihat Indri menderita. Bima ingin bahagia, tentu saja bersama Indri, untuk selamanya. Mari Pak, Bu, duduk di sini.
Ibu Bima dengan ramah mempersilahkan kedua orang tua Indri untuk duduk di dekat mereka. Ayah yang semula emosi perlahan meredam amarahnya dan berusaha untuk tenang. Ia merasa tak semestinya berkata kasar karena orang rumah bersikap amat baik dan sopan. Dari arah dalam, Bima datang dengan tergesa. Pemuda tampan itu menunduk dan duduk dengan sopan. Meski nampak sedikit gelisah, ia berusaha untuk bisa mencairkan suasana. Ia berucap sopan membuat ayah terberat hatinya dan mulai bisa menerima keadaan. Ayah, ibu, saya mohon maaf sudah membuat ayah dan ibu kecewa. Sungguh saya tidak punya niat jahat sedikit pun. Saat Indri hilang tempo hari, bukan saya yang menculik, tapi sekumpulan manusia serigala yang diurus oleh wanita yang dulu pacarku. Ia cemburu dengan Indri, tapi saya beruntung karena kakaknya mau membantu mencari keberadaan Indri. Ibu dan ayah saling berpandangan. Mereka ingin bertanya lebih dalam, tapi ibu lebih memilih mendengarkan dengan tuntas. Ayah akhirnya mengikuti kemauan ibu. Ia pun ikut diam. Dan perihal pernikahan kami, itu karena Indri sudah meminum darah abdi saya. Saya terpaksa memberikan darah saya karena saat itu Indri dalam keadaan kritis dan hampir saja mati. Dalam dunia kami, jika darah kami sudah terminum oleh pasangan, itu berarti kami sudah menjadi suami istri. Pernikahan memakai penghulu itu hanya sekedar simbolis saja, karena seutuhnya kami sudah menjadi suami istri sejak darah kami menyatu. Saya mohon maaf karena keegoisan saya, Pak, Bu. Indri jadi seperti ini, tapi itu saya lakukan semata-mata untuk menyelamatkan jiwa Indri. Netra kedua orang tua Indri mengembun. Mereka amat menyesal sudah berpikiran buruk dengan Bima dan keluarganya. Dan kenapa Indri malah jadi seperti ini? Ibu sesenggukan mengingat kondisi anaknya saat ini. Indri begini karena melanggar pantangan dari dunia kami. Jika sudah menjadi suami istri, kami tak boleh menikah lagi dengan siapapun di luar dari bangsa kami. Indri sudah menjadi bagian dari bangsa kami. Ibu Bima menyaut dengan nada bicara setenang mungkin. Ia tak ingin memperkeruh suasana. Tapi Indri belum menikah, Bu. Memang, tapi dia sudah menerima pinangan dari laki lain. Itu sama saja. Ya Allah, saya benar-benar menyesal. Bagaimana caranya bisa menyembuhkan Indri lagi? Mata ibunya Indri kembali berkaca-kaca. Ayah hanya bisa berusaha menenangkan. Ia pun tak banyak bicara. Hatinya kalut memikirkan nasib Indri yang begitu mengenaskan. Ibu, saya akan meminumkan darah saya ke Indri. Saya mohon selama proses berjalan, jangan ada yang mengganggu, biar ingatan Indri kembali pulih. Baik, Nak Bima. Ibu minta tolong sembuhkanlah Indri. Apapun akan ibu lakukan, asalkan Indri bisa kembali seperti semula. Ibu menatap Bima penuh harap. Bima mengangguk penuh kepastian. Ia akhirnya pamit dan kembali ke kamar, menemui Indri dan berusaha untuk mengobatinya. Bagaimana, An? Apa Indri sudah makan dan bersih? Bima menatap adiknya penuh harap. Anima mengangguk dan matanya tertuju pada Indri. Bima menatap istrinya penuh haru. Anima, terima kasih ya sudah bantu kakak. Kamu boleh keluar karena kakak akan melakukan ritual mengembalikan ingatan Indri, ucap Bima. Baik kak, aku keluar dulu. Semoga berhasil ya kak. Anima membungkuk dan keluar dari kamar kakaknya. Perlahan Bima mendekati istrinya yang sudah bersih dan wangi. Ia duduk di pinggir ranjang. Wanita itu menatap Bima tanpa ekspresi. Bima membelai rambut yang masih basah itu. Matanya mulai berkaca-kaca. Netra mereka beradu pandang. Jemari kekar itu mulai mendekat dan membelai wajah istri yang amat dirindukannya. Bima menarik tubuh Indri dan membawanya dalam pelukan hangat. Tangan kirinya memeluk mesra punggung Indri, sedangkan tangan kanannya membelai kepala Indri dengan sayang. Indri masih diam tanpa bicara sepatah kata pun. Maafkan kakak sayang.
Kakak akan berusaha semampu yang kakak bisa. Semoga kamu bisa ingat kembali. Kakak sangat rindu padamu. Bima mengecup mesra kening Indri. Ia kemudian bangkit dan berjalan menuju nakas yang tak jauh dari ranjangnya. Ia mengambil pisau kecil dan sebuah gelas kaca yang memang sudah disiapkan sebelumnya. Bima menggores telapak tangannya dengan pisau. Ia sempat meringis kesakitan karena luka yang menganga cukup lebar. Cairan merah kehitaman yang menetes dari telapak tangan ia tampung di gelas kaca. Setelah terisi setengah gelas, ia segera membalut lukanya dengan menyobek bajunya sendiri. Bima melangkah mendekati Indri yang masih diam 1000 bahasa. Ia duduk di sampingnya dan menyerahkan gelas berisi darah itu pada istrinya. Beruntung gadis itu langsung menerima dan meminum cairan darah tanpa menolak. Dalam sekejap cairan itu habis, Indri masih diam. Dan Tiba-tiba tubuh Indri bergetar hebat. Matanya menutup seperti menahan sakit. Mulutnya terkatup dengan gemeretak suara gigi yang beradu. Indri nampak amat kesakitan. Bima yang melihat kondisi Indri dengan sigap mendekati dan memeluk tubuh Indri. Air matanya tumpah melihat wanita yang amat ia cinta kini sedang bertaruh nyawa. Ia tahu benar efek dari darah yang diminum 2 kali. Jika beruntung Indri akan sadar dan ingat semuanya. Tapi jika nasib sial menimpa, maka Indri bisa lumpuh dan hilang ingatan bahkan meninggal dalam beberapa hari saja. Begitu kuat racun dan juga penawar dalam satu tetesan darah hingga membuat manusia kadang tak mampu menerima kondisi itu dalam tubuhnya yang rapuh. Bima ikut merasakan getaran tubuh Indri yang semakin lama semakin kuat. Tubuh Indri memanas melawan reaksi racun yang kini menjalar dalam organ dan darah. Sayang, bertahanlah, kamu pasti bisa. Isak Bima tepat di telinga kekasih hatinya itu. Indri tak jua menjawab. Hanya terdengar gemeretak giginya yang menahan sakit. Suara teriakan Indri yang menahan sakit terdengar lantang memenuhi ruangan. Bima menyeka air matanya dan melepas pelukannya. Netra Bima membesar begitu melihat Indri yang tak bergerak. Tubuh itu duduk terdiam dengan kepala tertunduk. Bima mengelurkan tangannya takut jika Indri dalam keadaan tidak bernyawa. Baru saja tangan Bima menyentuh pundak Indri, tiba-tiba Indri kembali berteriak kesakitan. Matanya menutup dengan wajah yang mendongak ke atas. Baju Indri di bagian belakang terkoyak karena sesuatu dari punggungnya memaksa keluar. Perlahan benda itu semakin besar yang diiringi teriakan menyayat hati Indri. Sayap, Indri. Bima tergagap melihat sepasang sayap berwarna putih kini mengepak keras dan Indri terengah mengatur napasnya. Mata Indri terbuka dan menatap sendu suaminya. Mata yang semula berwarna coklat kini menjadi berwarna merah, semerah darah. Indri, ucap Bima lirih. Tangannya dengan lembut mengusap pipi Indri. Ia masih menatapnya. Bima, Kak Bima. Sayang, kamu sudah ingat? Bima seperti kehabisan kata mendengar Indri mengucap namanya. Tanpa menunggu jawaban Indri, Bima meraih tubuh istrinya itu dan mengusap kedua sayap yang kini kembali masuk ke dalam tubuh Indri. Ia memeluk tubuh Indri erat. Setelah puas menangis di pelukan Indri, ia melepas pelukannya dan menatap kedua bola mata Indri yang sudah kembali ke warna semula. Kakak, kenapa kamu menangis? Indri menatap sepasang mata biru Bima bergantian. Ia heran melihat suaminya itu menangis terguguk di hadapannya. Indri menyentuh wajah Bima yang kini basah. Ia menyeka sisa air mata itu dengan jari jemari jentiknya. Bima meraih kedua tangan Indri dan menciumnya bergantian. Ia amat bahagia melihat istrinya selamat dan kembali mengingatnya. Kakak. Wajah Indri mendekat. Ia benar-benar heran melihat tingkah suaminya. Bima meraih wajah Indri dan menciumnya mesra. Mereka saling berpagutan melepas rindu. Manis,
perlahan sesak di dalam dada, menghilang berganti rasa bahagia yang teramat sangat. Momen yang amat mereka tunggu setelah sekian lama. Indri dan Bima tidak ingin berpisah. Bima dengan kasih sayang membawa Indri hingga kawang-awang, memadu kasih dan menyempurnakan Indri menjadi makhluk seperti Bima seutuhnya. Di ruang tamu, semuanya mendengar teriakan Indri. "Ibu, itu suara Indri." Ayah seketika beranjak dari duduknya dan berdiri hendak menemui Indri dan Bima di kamarnya. Begitu mendengar suara Indri yang amat menyayat hati. "Tunggu, sabar dulu Pak. Biarkan Bima sendiri yang menyampaikan kabar tentang Indri. Ritual jangan diganggu, karena nyawa Indri bisa dalam bahaya," cegah Ibu Bima, seraya menenangkan ayah Indri yang tampak gelisah. Ayah akhirnya mengangguk dan kembali duduk bersama ibu. Tak dapat dipungkiri, wanita tua itu pun sangat amat mengkhawatirkan anak semata wayang mereka. Pipi ibu dari tadi basah dan terdengar sesekali lenguan panjang darinya. Setiap detik bagi ibu berasa 1 jam lamanya, menanti kepastian atas kondisi putri tercintanya. "Bapak, Ibu, ritual ini sangat berbahaya bagi manusia seperti Anda. Darah kami bisa menjadi penawar dan juga bisa menjadi racun yang amat berbahaya. Semua tergantung dari tubuh masing-masing. Maka dari itu, persiapkan diri Anda untuk hal yang terburuk. Kita tak tahu nasib malang ataupun nasib baik yang menimpa putri kalian. Lebih baik banyak berdoa agar putri kalian selamat." Jelas Ibu Bima panjang lebar. Ibu dan ayah tercengang mendengar penjelasan dari wanita cantik di hadapan mereka. Ibu kembali terisak dan memeluk tubuh tua suaminya erat. Terdengar bunyi pintu kamar yang terbuka dan derap langkah kaki bersautan. Ibu segera menyaka air matanya dan menatap arah suara kaki penuh harap. Matanya membulat sempurna melihat dua sosok yang kini tersenyum manis menatapnya. "Ibu, Ayah," ucapnya lirih sembari mengulurkan tangannya. "Indri." Ibu dan ayah bangkit berbarengan dari duduknya dan berlari ke arah Indri dengan tergesa. Tubuh Indri mereka peluk dengan erat. Tangis mereka pecah. Hanya Indri yang tampak diam dan tak banyak bicara. Indri bingung mengapa semua orang hari ini bertingkah aneh kepadanya. "Ayo Bu, Ayah, kita duduk dulu," ajak Bima sopan. Ayah dan ibu segera menyeka air matanya dan berjalan ke arah kursi yang mereka duduki tadi. Tangan ibu tak pernah lepas dari Indri. Indri tak henti-hentinya tersenyum melihat ibu dan ayah ada di rumah Bima bersamanya. "Alhamdulillah, Indri sudah mengingat kita kembali. Racunnya masuk kalah dengan penawar. Mungkin karena tubuh Indri memang kuat dan keinginan sembuhnya juga besar," papar Bima. "Alhamdulillah. Jadi bisakah Indri kembali pulang bersama kami?" saut ayah dengan wajah penuh harap. Bima dan seluruh keluarganya terdiam. Mereka saling membisu karena ucapan ayah tak mungkin mereka bantah. Sedangkan jika Indri pulang, ia pasti dalam bahaya. "Aku ingin di sini ya. Dia suamiku. Aku tak mungkin meninggalkannya." Indri angkat bicara. "Jadi, kau tak ingin ikut pulang bersama kami?" Mata ayah dengan memerah mendengar jawaban Indri. "Biarkan Indri ya. Aku tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Bagaimanapun Indri layak bahagia." Setelah ibu menatap suaminya. "Maksud ibu, kita harus merelakan Indri dan hidup kelak di sini?" Ibu mengangguk mendengar ucapan ayah. "Maaf ya. Saat ini Indri sudah jadi bagian dari keluarga kami. Dan Indri sudah jadi makhluk seperti kami," ungkap Bima dengan bibir gemetar. "Jadi, Indri?" Suara ibu terdengar parau. Bibirnya gemetar dan tubuhnya seketika melemah. Ia sebenarnya sadar jika Indri tak mungkin bisa pulang ke rumah.
Tapi entah mengapa hatinya menolak. Bagaimanapun Indri adalah buah hati satu-satunya. Saya mohon maaf, Bu. Tapi jika Ibu bersikeras ingin memisahkan kami seperti waktu itu, kemungkinan besar bukan cuma menjadi gila, tapi darah yang mengalir di tubuh Indri bisa menjadi racun seutuhnya. Indri bisa mati perlahan, Bu. Bima menatap sendu kedua orang tua Indri secara bergantian. Ibu dan ayah serentak menghela napas. Mereka tak punya pilihan. Ibu menatap menanar anak perempuannya yang tertuduh. Terisak memikirkan nasib rumah tangga dan orang tuanya. Ia tak menyangka nasib cintanya bisa sedramatis ini. Indri, panggil Ibu Liri. Indri yang dipanggil mulai mengangkat wajahnya perlahan. Iya, Bu, sautnya. Apa kamu bahagia berada di sini, Nak? Indri mengangguk pelan mendengar ucapan ibu. Bima. Iya, Bu. Apa selamanya kami benar-benar tak bisa melihat Indri kembali? Bisa, Bu. Di malam-malam tertentu kami tetap akan menemui ibu dan ayah, meski tak lama. Bima menjawab tegas ucapan ibu. Memang sebenarnya Indri tak akan bisa pulang kembali, karena jika ketahuan, mereka akan mendapat hukuman. Namun, demi orang tua Indri, Bima rela jika sesuatu saat mendapat hukuman asal Indri bahagia. Senyum ibu dan ayah kembali terkembang. Mereka saling berpandangan. Baiklah, ayah dan ibu mengizinkan kalian bersama. Tapi ingatlah, jangan lupakan kami yang selalu menunggumu pulang ke rumah. Ayah mengusap punggung Indri pelan, menatap haru anak gadisnya yang sekarang sudah jadi istri orang bunian. Terima kasih ayah, ibu. Indri memeluk kedua orang tuanya yang penuh haru. Bulir bening membanjiri pipinya. Ia amat bahagia mendapat restu dari orang tuanya. Malam itu kediaman Bima menjadi haru biru. Bahagia dan sedih yang datang bersamaan sulit untuk diungkap dengan kata-kata. Sayang. Bima mengecup mesra punggung Indri, yang saat itu sudah terlelap tidur memunggungi Bima. Indri melenguh pelan diikuti gerak tubuhnya yang merasa kegelian. Saat bibir tipis Bima bermain di belakang tengkuknya, napas Bima memburu di telinganya, membuat Indri jadi tak karuan mendapat serangan bertubi-tubi dari suami tampaknya. Kak, sudah. Bima dengan mesra membalikkan tubuh Indri agar berhadapan dengannya. Ia menghujami Indri dengan ciuman mesra berkali-kali hingga napas Indri terengah-engah. Wangi Bima dan kecupan manisnya membuat Indri ketagihan. Tiba-tiba Bima menghentikan aksinya. Ia menatap wajah Indri manja sambil memainkan helaian rambut Indri. Ia berucap, akhirnya kamu jadi milikku seutuhnya, sayang. Indri mengecup mesra pipi Bima yang halus tanpa sebutir pun jerawat. Ikut aku, sayang. Bima menarik pelan tangan Indri. Kemana? Ikut aja. Tapi kita terbang, oke? Terbang? Tapi aku... Kamu pasti bisa. Nanti aku ajarin. Sekarang kamu ganti baju dulu. Perintah Bima. Indri akhirnya menurut. Indri kemudian mengikuti Bima yang sejak tadi menggenggam tangannya erat. Ia mengajak Indri ke halaman rumahnya yang luas dan mengajari Indri caranya terbang. Pikirkan yang indah, maka sayapmu menjadi putih. Pikirkan yang buruk menjadikan sayapmu berwarna gelap, ucap Bima. Mata Indri terpejam. Dan kemudian angin malam berembus kencang, menyibak rambut hitam Indri yang tergerai. Bulu matanya yang lentik ikut bergoyang. Bima menatap Indri dengan penuh pesona. Istrinya nampak amat cantik di bawah pandar cahaya bulan. Rintih Indri pelan. Tubuhnya bergetar hebat. Matanya tetap menutup sempurna. Dari balik punggungnya keluar sayap berwarna putih. Ia terengah saat sayap itu mengepak pelan. Perlahan ia membuka matanya.
Manik coklat itu berubah biru dan rambutnya hitam bergantian pirang. Wajah Indri bersinar tanpa noda. "Sayang, kamu nampak amat menakjubkan." Bima memandang Indri dengan berkecak kagum. Indri tersipu malu saat suami tampannya itu melingkari tangan kanannya di pinggang. Manik biru itu saling beradu pandang. Satu kecupan mendarah di kening mulusnya. Bima menggenggam jari jemari Indri mesra, memandang wajah istrinya penuh cinta. "Tunggu sebentar sayang." Bima melepas genggaman tangannya, melepas satu persatu kancing kemeja putihnya. "Ayo kita terbang sayang," ajak Bima. "Bagaimana caranya?" Indri bingung karena sayapnya tak juga bergerak. Bima merapatkan tubuhnya, melingkarkan kedua tangannya di pinggang Indri. Indri terperanjat saat sayap Bima mengepak keras dan perlahan kaki mereka melayang di atas permukaan tanah. "Bayangkan sesuatu yang membuatmu bahagia sayang," ucap Bima. Senyum manisnya membuat Indri merasa berada di awang-awang. Perlahan sayap putih Indri mengepak. Manik biru itu berbinar indah. "Sayang, aku bisa terbang." Dengan histeris, Indri kembali mengepakkan sayapnya. Sayap indah bagai peri itu berkilauan diterpa sinar rembulan. "Iya sayang, sekarang ikuti kakak ya." Bima menggenggam tangan Indri, membawanya terbang melesat membelah langit malam. Beberapa gerombolan burung yang sedang terbang beramburan saat Bima dan Indri terbang melewatinya. "Sayang, kita nakal banget ini. Lihat tuh burung-burung pada ngacir." Indri terkekeh melihat para burung yang terbang tak beraturan karena ulah mereka. "Biarin sayang." Bima mengulas senyum dan tetap membawa Indri melesat melewati jajaran pohon di kiri kanan, melewati danau yang memantulkan sinar bulan. Sesekali Bima membawa Indri terbang menuki, membuat jantung Indri berdesir. Antara takut dan bahagia jadi satu. Samar di kejauhan mata Indri menangkap sinar di ujung jalan. Sinar kekuningan yang amat menakjubkan. Sinar itu nampak jelas dan membentuk bangun-bangunan berwarna keemasan. Interior indah dengan aksen seperti bangunan di 1001 malam. "Kita di mana?" seru Indri saat kaki mereka menjejak di atap bangunan yang penuh dengan orang bersayap dan berdansa, bercengkrama dan makan. "Kita..." "Hai Bim, kau di sini juga?" Seseorang memotong ucapan Bima. Serentak Indri dan Bima menoleh asal suara. "Darren?" Seseorang itu tersenyum saat Bima mengucapkan sebuah nama. Bima menyipitkan matanya. Ia seperti pernah melihat pemuda tampan bermata sendu itu, tapi ia lupa di mana. "Hai Indri, kamu nampak menakjubkan malam ini." Lelaki itu tersenyum ramah menatap Indri yang masih tercengang. "Kamu kenal aku?" ujar Indri pelan. "Ya tentu saja. Apa kamu lupa di mana kita berjumpa?" jawabnya. Indri mengangguk pelan. Maniknya melirik ke arah Bima. Bima pun mengangkat bahu tanda tak tahu. "Aku dulu pernah datang menolong Indri saat ia terkurung di menara. Aku memberinya susu murni dan beberapa roti." Lelaki itu menjelaskan saat pertama pertemuan mereka. "Jadi, Anda lelaki yang datang menolongku malam itu?" Mata Indri berkaca-kaca mengingat kebaikan Darren. Lelaki yang malam itu datang menghapus dahaga dan menghilangkan rasa lapar. Lelaki itu mengangguk pelan. "Terima kasih Tuan." Indri menunduk. Sudahlah, jangan sungkan. Ayo kita duduk di sana." Darren menunjuk sofa kosong di sudut ruangan. Bima melingkarkan tangannya di pinggang Indri. Indri menurut saat lelaki tampannya itu membawanya mengikuti Darren dan duduk bersama. Makanan lezat dan buah-buah segar tersedia di meja. Lilin-lilin menyala dan bergelas-gelas minuman warna-warni dengan berbagai rasa menggugah selera.
Indri menatap dengan takjub. Kita di mana? Indri berbisik pada Bima. Pertunangan Silva. Kakak diundang kemarin. Silva? Siapa? Dia, mantan pacarku. Dan dia yang waktu itu menculikmu dulu. Jelas Bima. Oh, wanita jahat itu. Tangan Indri mengepal, menahan rasa geram. Sudah, lupakan kejadian itu. Aku pastikan dia tak akan pernah menyentuh dirimu lagi, sayang. Aku pastikan itu. Bima menatap Indri tajam. Biru matanya menyirat rasa cinta yang amat dalam. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.